3. Halo guys, Kenalin aku Dina. aku April. Di sini kami akan melakukan observasi tentang permasalahan yang ada di kampus nih. Permasalahan apa itu? Permasalahan yang terjadi di lingkungan kampus yaitu tentang pelecehan seksual. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak banget nih permasalahan di kampus, terutama di kampus kita di UNP. Nah, aku dan rekan-rekan kelompok aku bakal mengobservasi nih tentunya di permasalahan pelecehan seksual. Gimana nih nanti teman-teman rekan kita yang bakal turun langsung ngewawancarain mahasiswi dan mahasiswa di sini tentang permasalahan itu. Gimana keseruannya? Ikutin kami. Ajimah dulu dah, Izinnya Kak, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok FKU Pendidikan Kewarganegaraan ingin mewawancari Bapak terkait dengan prodi kami. Jadi di sini kami ingin mewawancari Bapak terkait sebuah kasus yang marak terjadi. Untuk Kakak, kami ingin menanyakan apakah dari Kakak sendiri. Oh ya, sebelum itu kami mungkin ingin kenalan dulu dengan kakaknya, dengan kakak siapa? Aku Raja Manusia dari jurusan Saya Rian dari kita langsung aja ya Kak, pertanyaan yang pertama itu pernah nggak sih Kak kakak mengalami pelecehan seksual baik ada di kampus atau walaupun di luar kampus kan pasti ada dampaknya ya Kak. Kalau boleh tahu apa sih dampak yang dari Kakak dapatkan dari mendapatkan pelecehan seksual di luar kampus tersebut? Kalau aku sendiri sih lebih ke itu ya, terus kadang kalau mau Kak sendiri Kak? Kalau aku ya kaku atau ya itu ya nggak terlalu ngasih itu kayak terlalu terbuka gitu. Artinya ya kita harus jaga diri meskipun kita capek jaga diri ya mereka kan kadang terpaksa. Oke, mungkin aku boleh minta tanggapan kakak berdua nih gimana dengan untuk semua orang tanggapan tentang pelecehan seksual untuk dirinya sendiri atau terhadap orang-orang yang melakukan itu harus seperti apa? aku lebih ke pelaku yang melakukan pelecehan seksual sih Kak. Karena walaupun kita ini kan tergantung pelakunya juga karena dianggap sepele. Kalau aku mungkin tanggapan sama sekarang sekalian ya. Kadang pelecehan ini juga kita anggap sebagai candaan aja ya. Jadi apalagi kalau kita lagi biasa bercanda ngomongnya juga lepas-lepas gitu sama satu sama lain kan, apalagi sama beda yang jenis gitu. Nah kalau buat sama cewek mungkin kita bisa maklumi atau bisa langsung merespon gimana itu baik buruknya. Tapi kalau sama cowok meskipun itu bercanda atau gimana, semestinya kita lebih hati-hati dan bisa ngasih batas komunikasi. Jangan karena lepas ngomong atau gimana kita nggak sadar ternyata kita harus itu lebih baiknya daripada mungkin terima kasih atas pertanyaan yang telah dijawab. Kami berterima kasih terhadap kakak-kakaknya. Semoga kedepannya dengan adanya kasus pelecehan seksual tidak terlalu marak lagi ya Kak. Baik, selamat siang. Sebelumnya terima kasih sudah membantu saya. Jadi saya sebelumnya Kevin Dino Sunanda dari kelompok 1 Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya saudara dari prodi mana?
Jadi perkenalkan, saya Ripal Kurniawan dari Prodi Biologi. Langsung saja pertanyaannya. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana sih kita sebagai mahasiswa itu, khususnya kita kan mahasiswa UNP nih, bagaimana cara kita itu berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ini, seperti pelecehan seksual ini kan, dan terus apa sih dampak atau harapannya yang kedepannya jika masyarakat itu bisa berkontribusi dengan mahasiswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya tuh mahasiswa ini bisa ikut membantu menyelesaikan isu sosial. Ya. Dengan caranya tuh bisa dengan kegiatan sosial tuh tentu yang pertama ya. Oh, iya. Bisa tentunya kita kan sekarang juga teknologi sudah semakin barat. Jadi kita bisa memanfaatkan melalui media sosial, apa itu IG, WhatsApp maupun seperti itulah. Yang kedua itu bisa menjadi relawan, atau itu tidak menutup kemungkinan kan kita sebagai mahasiswa ini memiliki ide maupun ide-ide kreatif seperti membuat poster. Jadi kita bisa menuangkan ide kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk jawaban selanjutnya, pertanyaan kedua tadi, menurut saya pribadi itu sebagai mahasiswa, kalau mahasiswa dan masyarakat itu bekerja sama, masalahnya itu tentu bisa lebih cepat selesai. Rasa peduli antar sesama itu meningkat dan lingkungan akan jadi lebih baik, terutama dalam isu pelecehan seksual ini. Jadi menurut kesimpulan saya itu, kerjasama ini juga bisa membuat perubahan positif yang bermanfaat bagi banyak orang, tidak hanya bagi kalangan mahasiswa tetapi juga lingkungan masyarakat sekitar. Terima kasih. Terima kasih. Ratusan ribu kasus kekerasan dan kasus pelecehan seksual di ruang publik, korban kekerasan verbal di sebuah apartemen di pada perempuan Bekasi, tidak Jawa boleh Barat. disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Halo teman-teman semuanya, di sini saya selaku dari kelompok 1 sebagai perwakilan. Di sini saya akan membagikan selebaran terkait brosur edukasi dari proyek kami, yaitu pelecehan seksual. Dan dimana di sini saya akan mengedukasi salah satu teman saya, yaitu berasal dari jurusan Departemen Fisika. Mungkin langsung aja kita ke videonya ya. Oke, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membagikan selebaran edukasi sebagai aksi saya, yaitu di mana ada teman saya sendiri, yaitu silakan perkenalkan diri. Alicia Ramadhani dari jurusan Fisika. Oke, teman saya sendiri dari jurusan Fisika. Mungkin saya akan membagikan selebaran ini sebagai aksi dari aksi edukasi kami, yaitu brosur edukasi tentang melindungi diri kita dari pelecehan seksual. Mungkin apa tanggapan Anda terkait brosur edukasi yang telah saya berikan ini? Semoga brosur tersebut bermanfaat bagi saya dan teman-teman mahasiswa lain tentang tindakan pelecehan seksual tersebut. Oke, terima kasih ya. Mungkin itu saja aksi yang telah kami lakukan. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi dari aksi yang kami lakukan itu, yang pertama itu adalah kami membuat poster edukasi yang kami telah kami sampaikan di media sosial berupa Instagram, dan juga kami telah membagikan selembaran brosur edukasi terhadap teman-teman kami. Yang satu itu adalah teman kami dari jurusan Fisika dan juga teman-teman yang lainnya, tetapi kami telah membagikan brosur tersebut sebagai aksi kami supaya dari brosur edukasi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua, baik pun mahasiswa, agar kita bisa mengetahui apa saja macam-macam pelecehan seksual yang terjadi baik dari diri kita ataupun orang lain. Mungkin dengan hal itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu aja, sekian aksi yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.